Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ikonisia TV terkait mata kuliah penulisan akademik. Nah, kemarin kita membahas tentang karya tulis ilmiah. Sekarang kita membahas hal yang mungkin sering dilakukan oleh mahasiswa maupun kadang-kadang akademisi dan praktisi ataupun dosen sering melakukan terkena kasus ini. Nah, kira-kira kasus apa sih? Nah, yaitu plagiarism. Nah, mungkin kita sharing lagi bersama Mas Rizky dan Mas Kamil terkait plagiarism ya. Nah, kira-kira apa sih itu plagiarisme atau plagiarism dari Mas Kamil atau Mas Rizky? Iya, saya duluan mungkin ya Mas ya. Ya, silakan. Ya, plagiarisme itu kan kita meminjam ya, atau menggunakan gagasan, pendapat orang lain, tapi tanpa menyebutkan sumber acuannya secara tepat dan memadai. Nah, sama kayak kita minjem barang gitu ya, minjem barang tanpa izin itu pencurian ya. Yeah. Nah, plagiat itu sebenarnya pencurian ya, karena kita meminjam ide, konsep, gagasan, data, kalimat, kata-kata ya punya orang lain yang kita rujuk tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas, yaitu plagiarisme. Menurut saya itu pencurian gitu ya. Sama seperti kita meminjam barang tapi enggak izin gitu ya, tanpa izin. Nah, itu bagian dari pencurian. Sama seperti di dalam konteks penulisan ilmiah ya. Karena harus kan ya, kalau di dalam menulis ilmiah kan harus merujuk gitu ya, sumber referensi tertentu, harus mengutip gitu kan. Karena yang menjadi salah satu ciri pembeda tulisan ilmiah dengan yang tulisan yang lain itu kan salah satunya bisa dilihat dari adanya sumber rujukan atau pengutipan. Itu biasanya selalu pasti ada kan kalau dalam tulisan ilmiah. Tapi kalau dalam tulisan yang lain, artikel populer misalnya belum tentu ada, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, itu saya kira plagiat itu ya intinya itu saya kira. Jadi kalau kita mengacu ke peraturan pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 17 ya Mas, tahun 2010 tentang penanggulangan dan pencegahan plagiat di perguruan tinggi. Itu definisinya saya kira lebih jelas ya. Jadi di sana itu di pasal 1 kalau tidak salah dijelaskan plagiat itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi nanti tidak ada alasan saya plagiat itu dengan tidak sengaja. Karena mau sengaja ataupun tidak sengaja itu tetap dianggap sebagai plagiat ketika kita meminjam tadi ya. Pendapat, konsep, gagasan, data orang lain tapi tanpa menyebutkan sumber rujukan secara tepat dan memadai. Jadi nggak ada istilahnya, terutama kalau kita bertolak dari peraturan itu ya, tidak ada plagiat yang disengaja ataupun tidak disengaja. Meskipun tidak disengaja, tetap itu bisa dikategorikan sebagai tindakan plagiat. Saya juga sepakat dengan seperti yang Mas Kamil sebutkan tadi ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan peraturan mengenai plagiarisme itu sudah cukup terperhatikan ya di Indonesia. Bagaimana Permendiknas, coba bayangkan itu ya, masih menggunakan kata Menteri Pendidikan Nasional ya Mas, di tahun 2010, sekarang sudah di tahun 2022 ya, sekitar 12 tahun gitu sudah mengatur mengenai plagiarisme ini. Saya rasa ini sudah menjadi semacam pedoman bagi kita untuk lebih bijaksana lagi ketika hendak membuat sebuah tulisan. Di samping itu, hal yang ingin saya tambahkan adalah bahwa pada akhirnya siapapun memiliki peluang untuk melakukan tindakan plagiarisme itu sendiri ya, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, atau barangkali dari peneliti, siapapun memiliki potensi atas hal itu. Hanya saja yang kemudian bagaimana caranya kita untuk agar tidak terkena plagiat itu sendiri atau tindakan plagiat itu ya. Saya mungkin mengasumsikan dalam kasusnya
plagiarisme yang tidak disengaja tadi itu ya Mas. Ya karena adanya konteks pemahaman plagiarisme yang tidak disengaja, tentunya kita perlu mempelajari itu lagi, penulisan akademik gitu Mas. Nah itulah salah satu pentingnya mata kuliah ini. Jadi soal ini ya, pengelolaan referensi. iya, pengelolaan referensi dan juga masalah etika dalam kepenulisan, seperti itu Mas Ivan. Nah, tadi saya ada nyinggung juga sih di pembuka terkait ada tidak hanya mahasiswa aja melakukan plagiarisme, tetapi akademisi ataupun dosen yang pernah melakukan plagiarisme. Mungkin yang kita tahu salah satu dosen atau rektor di Univ di Jakarta ataupun di Bandung ada ya kena kasus plagiarisme. Nah, kira-kira kenapa sih orang melakukan plagiarisme? Mungkin secara tidak sadar ataupun sadar atau sengaja ataupun tidak sengaja. Kira-kira kenapa orang melakukan itu? Mas Rizky atau saya dulu? Boleh. Mengapa ya kira-kira orang itu melakukan tindakan plagiat? Ya tentu mungkin bisa beragam ya motivasinya, faktornya. Tapi saya mencoba memetakan setidaknya ada beberapa jawaban untuk menjawab mengapa orang-orang itu melakukan tindakan plagiat. Yang pertama, tentu saja itu terjadi karena minimnya ya pengetahuan mengenai plagiarisme. Belum tahu plagiarisme itu apa. Belum punya wawasan tentang plagiarisme, terutama yang penting tadi disebutkan soal pengelolaan referensi, teknik pengutipan. Makanya di mata kuliah penulisan ilmiah atau penulisan akademik kita belajar soal teknik-teknik pengutipan ya. Kita mengenal ada teknik pengutipan secara langsung, pendek, teknik pengutipan secara langsung yang panjang, teknik pengutipan secara tidak langsung ada dua itu kan, tentunya intisari dan parafrasa. Nah semua itu penting untuk menjadi wawasan peneliti untuk bisa lolos terhindar dari tindakan plagiat. Karena bisa jadi ada seperti tadi disebutkan Mas Rizky tindakan plagiat yang tidak disengaja. Ya, karena dipengaruhi disebabkan oleh minimnya pengetahuan soal plagiarisme dan masalah pengelolaan referensi di dalam menulis ilmiah. Nah, yang kedua bisa jadi karena tekanannya dan tuntutan publikasi akademik yang terlalu tinggi di kampus. Nah, faktor yang kedua ini mungkin yang menyebabkan mengapa seperti Mas Ivan tadi ungkapkan banyak akademisi, bukan hanya mahasiswa ya, akademisi, profesor yang melakukan plagiat karena adanya tekanan dan tuntutan publikasi akademik yang terlalu tinggi. Oh, oke. Jadi kayak menjadi jalan pintasnya Bang. Jalan pintas. Oke. Nah, terkait ruang lingkup plagiarisme. Nah, kira-kira apa itu? Ruang lingkup. Sebenarnya kalau misalkan kita mengacu pada Permendiknas nomor 17 2010 tadi itu sudah dijelaskan ada 5 ruang lingkup seperti itu ya. Nah, hanya saja mungkin saya bisa menyebutkan beberapa poin saja kali ini, seperti misalkan ya meminjam gagasan atau pemikiran orang lain. Terus ketika kita sudah memasukkan ke dalam karya tulis kita, nah kitanya lupa barangkali ya atau mungkin dengan sengaja tidak menyebutkan bahwa itu merupakan gagasan atau konsep dari orang lain seperti itu. Nah, dalam hal ini juga bisa dalam bentuk penyalinan ya. Dalam penyalinan dalam artian mungkin ada naskah orang lain yang sudah pernah dipublikasikan, terus karena ketika kita hendak menulis punya tuntutan yang besar, baik itu dari akademisi atau dari mahasiswa sendiri ya. Dari mahasiswa barangkali karena sudah mepet mau deadline ini ya, akhirnya ketimbang saya ngelembur semalaman pusing, ya udah comot naskah orang lain, tempel sana tempel sini, sudah tanpa ada sumber, tanpa diparafrasekan tadi itu ya. Disebutkan sebagai karya secara tidak langsung, meskipun dia tidak bilang itu karyanya orang lain ya, tapi ketika dia sudah mengumpulkan naskah, otomatis secara tidak langsung dia sedang menyebutkan kalau itu merupakan hasil berpikir atau karyanya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, barangkali Mas Kamil bisa menambahkan ini. Mungkin yang perlu juga disinggung faktor ini Mas, perkembangan teknologi ya. Iya, benar-benar. Di era internet
kita semakin dimudahkan ya untuk Benar tuh. copy paste gitu ya. Dulu di era media konvensional ya, teknologi media konvensional kan kita masih ketik gitu ya. Iya, Mau melakukan plagiat, penyalinan mungkin cukup susah ya dibandingkan sekarang kondisinya berbeda, kita semakin dimudahkan. Mahasiswa tinggal copy paste gitu ya Mas Rizky. Saya kira faktor ini perkembangan teknologi internet terutama juga semakin memudahkan ya, mendorong mahasiswa melakukan tindakan plagiat. Sekarang juga banyak aplikasi ya yang misalnya kita ke perpus baca buku fisik seperti ini, ada bagian yang ingin kita kutip itu nggak perlu dicatat gitu ya, tinggal di foto dimasukkan ke aplikasi dan nanti bisa ditranskrip sendiri menjadi tulisan dalam bentuk buat itu. Jadi kan sangat dimudahkan. Nah, resikonya kadang itu mendorong teman-teman untuk semakin mudah untuk melakukan tindakan. Saya kira itu masukan. Oke. Ya, tapi kalau misalkan boleh berbagi pengalaman ya Mas, biasanya itu kadangkala dosen itu bisa kayak ini ya Mas, ada insting sendiri membaca karyanya mahasiswa, loh kok ini rada-rada aneh ya tulisannya, dan mungkin kita bahasanya mencurigainya sebagai tindakan plagiat gitu. Jadi kalau misalkan bahasanya, mungkin saya menyebutkan bahwa pada akhirnya mungkin bukan beberapa dosen, saya rasa banyak dosen yang punya semacam feeling ketika mahasiswa mengumpulkan tugas, kok ini rasanya tulisannya Terlalu bagus gitu ya. Terlalu bagus. ya mungkin saya tadi meminimalisir itu maksudnya, tapi mungkin ini kok terjadi perbedaan bahasa antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Itu kan biasanya bisa ini ya, nggak tahu apakah secara alam bawah sadarnya kita karena sudah biasa membaca naskahnya mahasiswa, terus jadinya kayak secara insting jadi menjadi insting untuk ini kok dicurigai tindakan plagiat gitu. Dan mungkin dosennya menggunakan teori hermeneutik kecurigaan dari Mumdi ya kan. Jadi curiga terus kritis kayak teori kritik gitu. Tapi saya juga nggak, maksudnya gimana ya Mas, kadang-kala mau mencoba husnuzon, iya itu kadang-kadang, tapi pernah sesekali saya coba iseng, wah ternyata memang beneran plagiat gitu. Iseng nyari di search engine doang, ternyata plagiat. Seperti itu. Oke. Nah, saya pernah mengikuti seminar terkait penulisan penelitian atau penulisan riset lah, atau riset ilmiah. Nah, di sesi tanya jawab, salah satu pertanyaan yang paling banyak itu terkait plagiarism, dan plagiarism itu self plagiarism. Nah, kira-kira itu self plagiarism itu apa sih Mas? Iya, nanti bisa ditambahkan Mas Rizky juga. Iya. Self plagiarisme itu tindakan memplagiat karya milik sendiri gitu. Namanya aja self plagiarism. Biasanya itu bentuknya, misalnya ini saya punya tulisan ilmiah yang kemudian saya publikasikan ya di jurnal A misalnya di tahun 2007 misalnya. Nah, nanti di tahun yang berbeda, di tahun 2002 misalnya 2022 tulisan ilmiah yang sama saya kirimkan ke jurnal yang berbeda tanpa ada perubahan yang berarti, tanpa adanya perubahan mayor gitu ya. Dan yang penting saya kira pemutakhiran data sama pula gitu ya. Itu saya kirimkan ke jurnal yang lain yang berbeda di tahun yang berbeda untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya kalau dosen ya kenaikan pangkat dan sebagainya ya. Itu bisa dianggap atau bisa masuk kategori self plagiarism. Ya, saya kira itu. Mas Rizky. Kalau saya menambahkan, memang benar yang disampaikan sama Mas Kamil, tapi mungkin bagi beberapa orang masih ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa karya sendiri menyalin karya sendiri disebutkan sebagai plagiat gitu kan. Itu mungkin pertanyaan, termasuk saya ketika awal mulanya itu memahami kok bisa ya, masih bertanya-tanya. Tapi setelah waktu itu kalau nggak salah saya pernah membaca ini dari item ticket gitu kan, itu menyebutkan ada faktor yang menjadi pertimbangan kenapa self plagiarism itu bisa disebut sebagai suatu hal yang bermasalah ya. Yang pertama itu berkaitan dengan problem hak cipta ya, yang mana ketika kita sudah pernah mempublikasi karya sebelumnya, terus kita publikasi karya terbaru, dan itu otomatis kita secara tidak langsung sedang membohongi gitu. Dalam artian itu karya yang sudah lama tetapi kita sebutkan itu sebagai karya yang baru.
Dan secara tidak langsung kita menyebutkan seperti itu. Terus yang kedua adalah problem etika gitu kan. Ya kembali lagi ya berbohong tadi itu. Nah, jadi yang saya pahami kemudian adalah asumsinya adalah gimana kemudian hasratnya itu si penulis ketika menulis terus menyalin dari naskahnya terdahulu ke naskahnya yang sekarang, yang dulunya di tahun 2007 disalin untuk naskahnya di tahun 2022 tanpa menyebutkan bahwa itu sudah pernah dipubliskan atau menyalin secara utuh. Secara tidak langsung dia sedang ingin memiliki hasrat bahwa ini merupakan naskah baruku. Jadi kalau misalkan saya coba kasih ilustrasi, kan misalkan ada seorang penulis ya, peneliti hendak menulis gitu, atau karena ada pertimbangan tertentu apakah tuntutan atau deadline atau yang lain-lainnya, atau karena mager barangkali ya, males gerak gitu kan, akhirnya ketimbang pusing mikir nyari-nyari penelitian baru, mesti ngolah data, mesti melakukan banyak hal lagi, akhirnya mencoba untuk menyalin naskahnya terdahulu dan dipublikasikan. Jadi kan secara tidak langsung sebenarnya dia sedang mengupayakan bahwa bagaimana ini adalah naskahku yang baru loh, pemikiran baruku loh. Padahal kan sebenarnya itu merupakan naskah lamanya. Nah, itu yang kemudian yang kembali lagi, yang pertama adalah problem hak cipta, yang kedua adalah problem etik kita sebagai seorang peneliti. Berarti kita sedang berbohong secara tidak langsung. Nah, padahal itu kan sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebenarnya nggak masalah kalau kita mau mengutip karya kita sendiri gitu ya. Asalkan kutipannya itu citasinya jelas, menyebutkan bahwa itu merupakan karya yang sudah pernah dituliskan, atau dikutip pun juga secukupnya. Nah, mumpung berbicara pengutipan ini, kalau boleh saya berbagi pandangan atau berbagi pengalaman gitu kan, kadang-kala mahasiswa ini kalau mengutip modelnya tempel sana tempel sini tambah body note sudah selesai gitu. Itu kan juga menjadi problem tersendiri. Nah, nanti mungkin ada pembahasan sendiri di pertemuan sendiri gitu ya. Tapi yang ingin saya sebutkan adalah pada akhirnya model pengutipan itu pun ada dua model ya secara umumnya. Ada kutipan langsung, tidak langsung, yang meskipun nanti ada banyak variannya gitu ya, tetapi problemnya yang ingin saya sebutkan adalah ya kalaupun mengutip, kutiplah sewajarnya ya. Jangan sampai misalkan dalam 100 halaman ya, dalam suatu laporan penelitian 100 halaman 50 halaman isinya tabel semua atau barangkali kutipan semua. Itu kan problematis sendiri ya gitu. Meskipun dia menyebutkan itu sebagai sebuah kutipan, tapi kan rasanya gimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Kamil dan Mas Rizky terkait sharing-sharing plagiarisme, terkait plagiarisme. Semoga bermanfaat untuk kita ya, dan juga untuk para penonton. Diharapkan dari akademisi, praktisi ataupun dosen, mahasiswa agar lebih aware lagi nih terkait plagiarisme, maupun yang disengaja ataupun tidak sengaja, maupun secara sadar maupun tidak sadar. Oke, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi sharing-sharing kayak gini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.